Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk berdiskusi. Salam sejahtera teman-teman, salam hobi inovasi untuk para inovator teknologi. Dalam video kali ini kami akan bahas dan kupas tuntas tentang proyek pembuatan sistem informasi website menggunakan framework. Ya, framework. Jadi apa itu framework? Nanti akan dibahas lebih lanjut. Sesuai dengan materi web programming 2, pada tugas-tugas sebelumnya kami sudah bahas mengenai cara-cara instalasi. Kami dalam video ini ditugaskan untuk mengaplikasikan salah satu framework, yaitu CodeIgniter. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Sebelum bahas lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih dahulu kepada dosen pembimbing kami, Bapak Isa Khalil. Karena berkat jasa beliau kami dapat menyelesaikan proyek web ini. Jadi teman-teman, dalam pembuatan video kali ini itu terdapat beberapa tujuan. Ya, yang pertama untuk menganalisa hasil rancangan sistem informasi web yang kami buat, tentunya menjadikannya bahan diskusi bersama-sama. Nah, yang kedua, yang paling inti yaitu dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah web programming 2, di mana kami ditugaskan untuk membentuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang dan membuat suatu website yang berbasis lokal web server. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan membagi-bagi pembahasan. Nah, untuk anggota kelompoknya saya akan sebutkan. Pertama ada Muhammad Rifki. Nah, di sini Muhammad Rifki akan membahas mengenai fitur-fitur yang disediakan oleh website kami, dari daftar fitur sampai ke layout nanti dibahas. Lalu kedua ada Nabila Helpira. Nabila nanti akan membahas tentang fitur administrasi atau admin web yang sudah disediakan di website kami. Nah, ketiga saya sendiri sebagai pemateri utama nanti akan membahas beberapa pembahasan secara umumnya, lalu secara spesifiknya yaitu tema project web kami. Lalu keempat ada Sahra Isnidila. Di sini Sahra nanti akan bahas mengenai fitur dalam website kami, yaitu fitur simulasi. Ini merupakan salah satu fitur di mana nanti memungkinkan user untuk berinteraksi dengan sistem. Nanti dijelaskan lebih lanjut dalam presentasinya. Dan terakhir ada Sarah Safira. Untuk Sarah, pembahasannya nanti akan merincikan semua pembahasan, dalam artian kata membahas mengenai kesimpulan dari hasil diskusi presentasi kali ini. Oke, dalam penyampaian video kali ini kami memiliki beberapa poin untuk disampaikan. Pertama akan membahas mengenai framework. Jadi secara umum dulu, baru lebih spesifiknya yaitu mengenai tema project. Jadi nanti pertama itu ada apa itu framework, lalu kedua membahas mengenai CodeIgniter. Jadi apa itu CodeIgniter. Oke, ketiga nanti akan dibahas bagaimana konsep MVC. Lalu keempat tentunya sudah masuk ke hal spesifik, yaitu tema project. Tema project apa yang kami ambil nanti dibahas lebih lanjut. Lalu dalam tema project nanti dibahas mengenai konsep tema, layout dan fitur-fitur dalam tema tersebut. Lalu ada fitur simulasi, fitur admin web, penerapan MVC pada project, dan terakhir nanti kesimpulan. Untuk tema yang kami ambil itu merupakan website yang berjalan di bidang e-commerce, yaitu website yang menyediakan sistem transaksi jual beli.
apa itu Start PC Shop. Di sini Start PC Shop merupakan platform website e-commerce yang menyediakan informasi penjualan peralatan IT dan gadget seperti PC, laptop, aksesoris, berikut dengan jasa IT konsultan. Nah, di dalamnya nanti terdapat fitur-fitur seperti pada umumnya website e-commerce. Ada jual beli, ada untuk konsultasi mungkin ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa tampilan dari UX-nya. Untuk website kami seperti ini. Oke, kita bahas dulu secara umum, yaitu apa itu framework. Jadi framework merupakan suatu kerangka program yang digunakan untuk membantu developer atau pengembangan kode secara konsisten. Dengan adanya framework, developer bisa mengurangi jumlah bug pada aplikasi yang dibuat karena fungsi dan variabel sudah tersedia di dalam komponen framework. Jadi framework sendiri merupakan kerangka kerja ya, memudahkan atau memanajemen suatu project. Semisal Anda sedang membangun project website profil. Nah, ketika menggunakan framework, maka kita akan mudah dalam memanajemen file-file yang kita butuhkan di dalamnya. Beberapa framework sebenarnya banyak kalau framework, namun dalam video ini kami khusus membahas tentang frameworknya PHP karena memang dalam mata kuliah web programming 2 ini kami menggunakan bahasa PHP, maka framework yang kami gunakan adalah framework PHP. Framework PHP terdapat beberapa jenis seperti Laravel, eFramework, Cake PHP, ada Symfony, ada Zen, dan tentunya CodeIgniter. Nah, di sini kami menggunakan CodeIgniter sebagai framework utama dalam membuat website kami. Oke, kita lebih dalam lagi apa itu CodeIgniter. Jadi CodeIgniter merupakan salah satu framework yang tadi dibilang yang diceritakan. Jadi framework yang sangat efektif digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Misalkan untuk para developer yang membutuhkan toolkit yang sederhana dan tentunya elegan untuk merancang fitur-fitur aplikasi. Nah, si CodeIgniter ini merupakan salah satu framework yang dimaksud tadi. Untuk CodeIgniter ini, dia menggunakan satu metode, yaitu metode MVC. Apa itu MVC? Nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai MVC. Jadi MVC itu seperti ini. Oke, langsung. Nah, ini ada pembahasan mengenai konsep MVC. Jadi MVC itu merupakan metode untuk membuat suatu aplikasi dengan memisahkan data model dari tampilan view dan cara bagaimana memprosesnya. Dalam implementasinya, kebanyakan kerangka kerja atau framework dalam aplikasi web adalah berbasis arsitektur, jadi sudah terstruktur ya. Secara sederhana, model, controller sama view-nya itu sudah berkesinambungan, jadi mereka itu sudah jadi sistem saling mempengaruhi. Ini ditujukan untuk memudahkan para developer atau programmer untuk mengembangkan suatu aplikasi. Ketika mereka menggunakan konsep MVC, mereka dapat dengan mudah merubah-rubah data atau mengupdate ketika ada permintaan update suatu fitur atau informasi di dalam projectnya. Kurang lebih seperti inilah konsep MVC secara grafiknya. Jadi secara sederhana bisa kita artikan seperti ini. User mengakses controller untuk menampilkan datanya yang akan ditampilkan di view. Jadi meminta controller untuk menampilkan yang akan ditampilkan ke user itu modelnya seperti apa, seperti ya data pribadi, sederhananya seperti profile. Jadi controller itu mengambil model ini berhubungan langsung dengan data center atau database-nya. Diambillah data dari model lalu ditampilkan ke pengguna. Itu cara kerja sederhananya. Lalu untuk menyelesaikan project ini, apa sebenarnya yang aplikasi yang kami butuhkan? Beberapa yang kami butuhkan
adalah pertama ada web server. Kami menggunakan XAMPP sebagai web servernya. Lalu kedua ada CodeIgniter tentunya. Dan di sini untuk CodeIgniter-nya kami menggunakan versi 3 karena memang sesuai dengan materi CodeIgniter yang digunakan itu CodeIgniter yang versi 3. Oke, dan yang terakhir ada Code Editor. Nah, Code Editor itu sebagai alat untuk produksinya. Nah, di sini kami menggunakan Sublime Text. Oke teman-teman, nah di sini kami akan melakukan simulasi menjalankan web tersebut. Jadi kali ini kami tidak akan membahas lebih jauh mengenai cara produksi atau membuatnya dari nol. Nah, akan tetapi kami lebih fokus ke demo projectnya saja. Dalam arti kata kami di sini nantinya hanya membahas mengenai berbagai fitur-fitur yang disediakan dalam web yang kami buat. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk websitenya, mari kita intip dahulu bagaimana kami menerapkan konsep MVC pada pembuatan website ini. Sebelumnya kita buka dulu. Kami menggunakan kode editor yaitu Sublime Text. Nah, kita buka dulu Sublime Text-nya, lalu kita buka project foldernya yang sudah dibuat. Nah, ini folder yang sudah ditanamkan dalam CI atau CodeIgniter. Kami simpan di dalam htdoc. Nah, di sini Start PC Shop namanya. Oke, sudah dibuka. Di dalamnya ini kita bisa lihat bagaimana konsep MVC yaitu controller, model, dan view. Di sini controller sebagaimana disebutkan sebelumnya berperan sebagai penghubung langsung user dengan sistem, di mana controller ini menghubungkan antara user dengan model lalu view yang ditampilkan oleh sistem web. Nah, di sini model berhubungan langsung dengan database. Jadi untuk data-data barang atau form input output yang sudah disediakan itu ditampungnya di dalam model. Sedangkan view berperan sebagai yang ditampilkan oleh sistem kepada user. Nah, teman-teman di sini sudah tahu bagaimana gambarannya dari cara kerja CI itu atau framework, yaitu controller, model, dan view. Bagaimana mereka dijadikan suatu sistem berkesinambungan atau struktural yang mana memudahkan programmer atau para pengembang aplikasi itu dalam mengembangkannya. Oke, setelah itu kami akan coba jalankan simulasi memanggil project web tersebut. Kita buka web servernya terlebih dahulu. Lalu gunakan browser apa saja. Dalam halaman baru kita panggil alamat owner dari project tersebut. Di sini ada localhost start PC shop. Tampilan web ini sama seperti tampilan web e-commerce pada umumnya, jadi banyak katalog barang yang disediakan untuk dijual. Nah, ini merupakan bagian dari view yang ada pada MVC tersebut yang ditampilkan kepada para pengguna. Sedangkan bagaimana kami menyimpan data-data barang, tentunya yang sudah saya jelaskan tadi, di mana barang-barang tersebut sudah terhubung langsung ke database yang ditampung oleh model. Nah, teman-teman di sini sudah jelas bagaimana penerapan dari framework yang kami gunakan dalam pembuatan website ini. Oke, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai fokus tema project yang kami ambil ini nanti akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Untuk bagian-bagian detailnya nanti dijelaskan secara rinci. Jadi langsung saja. Baik teman-teman, saya Rifki. Mari kita bahas mengenai layout atau tampilan website kami. Berikut fitur-fitur yang ada di website kami. Nah, jadi dalam menentukan tampilan website kami menempatkan beberapa katalog produk di halaman utama. Ini bertujuan agar memudahkan para pengunjung untuk melihat opsi produk yang akan dibelinya.
dalam tampilan website kami menggunakan CSS sebagai desainer layoutnya dan tentunya menggunakan metode MVC. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat di halaman utamanya terdapat slider katalog laptop, di mana slider ini memudahkan pengunjung website untuk melihat berita update katalog produk seperti berita-berita diskon atau lain sebagainya. Selain slider, di sini ada menu navbar. Nah, menu navbar ini fungsinya untuk memudahkan pengunjung mencari produk dengan kategori yang dimaksud. Lalu pada bagian lainnya ada menu simulasi, kontak, yaitu berupa web profile, lalu syarat dan ketentuan pengiriman, dan tentunya button untuk login dan daftar bagi pengunjung yang baru-baru. Di luar navbar terdapat tampilan card yang sudah dijadikan slider. Kawan-kawan bisa dilihat. Tentunya ini menggunakan CSS sebagai desainernya. Nah, selanjutnya pada footer website terdapat informasi tentang website. Nah, seperti ini kawan-kawan. Bisa berupa sosial media, informasi tentang website dan pengunjung, bisa berupa informasi lainnya juga. Pada bagian left side terdapat kategori item yang dijual, yakni laptop, aksesoris, dan paket. Nah, teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, dan tentunya ada jumlah barang yang sudah dimasukkan atau biasa disebut sebagai wishlist. Nah, kawan-kawan seperti ini. Nah, itu berikut contohnya. Kalau misalkan kawan-kawan sudah login, kawan-kawan bisa langsung memasukkan produknya ke wishlist. Oke, lanjut. Berarti kita sekarang untuk mempraktekkan, kita coba masuk ke beberapa halaman. Oke, lanjut kawan-kawan. Pertama-tama kita login dulu. Nah, seperti di awal yang bisa dijelaskan, kawan-kawan di sini bila belum memiliki akun bisa daftar dulu di sini. Ada nama, nomor handphone, memilih username atau password sesuai keinginan. Oke, kita login ya. Di sini sudah tertera. Nah, ini sudah memasuki website dan kawan-kawan bisa bebas memilih produk yang kawan-kawan inginkan. Seperti tadi, misalkan kawan-kawan ingin memilih laptop. Nah, di sini terdapat list laptop yang ada di website kami. Aksesoris, paket. Nah, misalkan paket, sini kawan-kawan kalau misalkan tidak ingin spesifikasi kawan-kawan dalam memilih laptop terlalu kecil, kawan-kawan bisa langsung memilih paket dengan sesuai keinginan kawan-kawan. Oke, kita kembali ke homepage. Kita contohkan kalau kawan-kawan sudah memilih, misalkan kita di sini ada Asus ROG, kita masukkan wishlist. Nah, inilah tampilan wishlist. Di sini kawan-kawan bisa memilih metode pembayaran, jasa pengiriman, tentunya dengan
memasukkan alamat lengkap sesuai tujuan pengiriman. Oke. Nah, kawan-kawan, sebetulnya website kami ini berbasis e-commerce dengan menyediakan kebutuhan pribadi atau kantor. Nah, jadi kawan-kawan ketika melihat atau memasuki website kami, otomatis kawan-kawan langsung sadar akan bagaimana menjalankannya, karena untuk di zaman sekarang rata-rata yang memiliki gadget atau lain sebagainya memiliki juga aplikasi-aplikasi e-commerce, karena sudah menjadi satu kebutuhan. Kita misalkan saja, kalau misalkan kawan-kawan sudah membeli satu produk, e-commerce tersebut pasti memiliki kontak. Nah, seperti yang di website kami juga, kontak di sini adalah kontak web profile. Nah, di sini terdapat alamat, terus email, nomor telepon, fax, dan tentunya situs website kami. Nah, kawan-kawan apabila memiliki komplain tentang produk ataupun komplain tentang website kami, saran-saran dan kritikannya, kawan-kawan bisa email langsung ke website kami yang sudah tertera dengan memasukkan nama, email, judul komplain, dan isi komplainan kawan-kawan. Karena kami sadar betul kalau misalkan website kami ini masih butuh masukan kritikan kawan-kawan. Dengan dimasukkan saran atau kritikan kawan-kawan, mungkin kedepannya bisa membangun website kami, dan tentunya kami sebagai mahasiswa yang sedang belajar membuat web ini bisa menambah keilmuannya dalam ilmu teknologi ini. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa hal mengenai simulasi pembelian dan lain sebagainya dari kawan-kawan saya yang lain. Mungkin untuk setelah ini saya akan serahkan kepada saudari Sarah. Untuk saudari Sarah saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang simulasi. Untuk teman-teman yang mau merakit komputer atau membeli peralatan komputer, bisa disediakan di menu simulasi. Misalkan kita klik simulasi, lalu compatibility atau kecocokan. Misalkan kita pilih untuk compatibility-nya Intel, lalu soketnya yang keluar hanya segini. Kenapa segini? Karena yang cocok dengan Intel hanya soket-soket ini. Lalu untuk prosesor kita pilih yang Intel Core 2 misalkan. Lalu motherboardnya yang Phenom, RAM-nya yang Samsung. Di sini saya contohkan asal klik aja ya, random, untuk memberitahu teman-teman aja cara menggunakan menu simulasi di web kami seperti ini. Untuk SSD-nya ini, di sini nggak harus diisi semua, tergantung kebutuhan teman-teman mau belinya apa. Di sini saya contohkan isi semua ya, tapi random. Oke, keyboardnya, wifi-nya, audionya, lalu totalnya 89.380. Mohon maaf teman-teman, di sini kita tidak ada menu draft. Jadi kalau misalkan kita sudah rakit kayak gini, kita nggak bisa simpan karena mohon maaf keterbatasan pengetahuan kita. Jadi kita langsung ke menu beli sekarang. Untuk pengirimannya bisa dipilih JNE, si cepat, Ninja Express, Pos atau Eleven Express atau Indah Express. Metode pembayarannya bisa debit atau kredit. Nih di sini teman-teman bisa cek lagi untuk pesanannya. Totalnya segini. Prosesor, motherboard, RAM-nya.
jangan lupa dicek lagi. Lalu untuk alamat pengirimannya kita misalkan pilihnya Intiland Cilebut. Oke, udah di sini kita klik bayar. Oke, pembelian selesai. Mohon maaf juga teman-teman, di sini kita kekurangan menu invoice dan jumlah berapa yang harus kita bayar karena lagi-lagi keterbatasan pengetahuan. Jadi kita hanya segini aja. Nanti dilanjutkan teman saya yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Saya Nabila Elvira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang administrator atau menu admin pada website kami. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu sebagai admin dengan username admin dan password juga admin. Masuk. Ruang administrator sendiri kami buat untuk memudahkan seorang admin dalam mengatur data barang, baik itu menambahkan, menghapus, mengurangi, atau mengedit barang. Juga dapat mengecek atau memanajemen data pembelian barang yang terjadi. Karena ruang administrator ini sudah kita integrasikan langsung dengan database atau PHP MyAdmin di XM. Jadi apabila kita mau mengedit, kita tinggal edit di sini saja, nggak perlu lagi harus membuka PHP MyAdmin atau database di XM. Di sini terdapat beberapa menu tabel. Yang pertama adalah tabel data barang, yang apabila diklik akan menampilkan data barang. Seperti ini contohnya. Kasus, data barang-barang, paket go to school, dan lain. Yang kedua adalah kategori. Kita di sini hanya ada 3 kategori, yaitu laptop, aksesoris, dan paket. Paket di sini misalnya adalah paket PC untuk sekolah gitu, paket go to school gitu. Terus data tabel yang kedua adalah data simulasi yang menampilkan semua barang-barang simulasi. Di situ lengkap ya, di sini sudah ada compatibility-nya, soket, prosesor, motherboard, RAM, graphic card, hard disk, SSD, PSU, PC case, CPU color, monitor, mouse, keyboard, VCI atau WiFi, audio, pokoknya semua data simulasi untuk merakit PC ya, lengkap di sini sudah ada. Lalu yang ketiga adalah tabel pemberian barang yang akan menampilkan data barang-barang yang sudah dibeli. Di sini ada nama pembelinya, sekaligus nama barang, total harganya, alamat kirim, metode, jasa pengiriman, dan opsi pilihan untuk menghapusnya gitu. Terus gimana sih cara kita untuk menambahkan data barang misalnya itu kan. Nah, kita tinggal klik saja nih salah satu dari 3 tabel ini, 3 menu tabel ini mau apa yang ditambahkan. Kita coba data simulasi ya. Misalnya kita mau menambahkan motherboard. Nah, kalau mau menambahkan barang, tinggal klik icon yang ada tanda plus ini, tambah motherboard baru. Tinggal klik, kita masukkan nama motherboardnya. Misalnya nama motherboardnya Intel ROG misalnya, Intel ROG. Terus ininya Intel tuh, compatibility-nya Intel. Masukkan harganya, misalnya harganya 1 juta aja ya, 1 juta. Kan percobaan 1 juta, selesai. Nah, data barang sudah masuk ke sini. Gak ada nih ya, kita coba search aja di tombol search ini. Kita cari aja di tombol search ini. Coba ada apa tadi? Intel ROG ya. Nah, sudah ada kan Intel ROG. Terus gimana kalau kita mau ngeditnya gitu, misalnya mau diganti jadi apa gitu. Tinggal kita tekan saja opsi yang ini nih, yang tanda kuning seperti pensil ini, diganti. Misalnya mereknya merek motherboard, misalnya Asus, kita ganti jadi Asus Prime, terus Asus Prime
harganya nggak perlu kali ya, udah seperti ini aja. Tinggal simpan perubahannya. Sudah ada perubahannya. Coba cari Asus Prime. Nah, sudah ada kan? Sini ada berapa tuh Asus Prime, ada berapa kategori Asus Prime. Terus kalau kita mau hapusnya bagaimana? Kita tinggal klik icon hapus tanda hapus ini. Apakah Anda yakin menghapus motherboard ini hapus? Sudah, semua sudah bisa. Gak perlu lagi kita harus ke PHP MyAdmin seperti ini contohnya. Tuh, harus mengedit data barang yang banyak kan, karena kan kategori barang itu kan bisa banyak. Jadi kalau misalnya harus mengedit di sini kan memakan waktu yang banyak juga. Jadi kami buka ruang admin ini untuk memudahkan kami dalam mengatur barang-barang yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya Sarah Safira. Nah, teman-teman, saya di sini akan menyimpulkan pembahasan dari video ini. Jadi, dalam membangun sistem informasi berbasis website, kita membutuhkan banyak hal, terkhusus pengetahuan di bidang IT, yaitu computer programming. Nah, dari pembahasan sebelumnya, sudah kita bahas bagaimana proses dari pengembangan suatu website, di mana kita tadi sudah mencoba menerapkan salah satu metode, yaitu metode MVC. Yang mana metode ini berada dalam satu framework bahasa pemrograman PHP, yakni CodeIgniter. Dengan menggunakan framework tersebut, kita bisa dengan mudah membuat, mengembangkan, atau mendistribusikan sistem informasi berupa website ataupun aplikasi. Nah, pada proyek tugas kali ini, kami juga membuat suatu website dengan menggunakan metode dari framework tersebut, sehingga jadilah website yang kami beri nama Star PC Shop. Oke, di sini kita langsung lihat aja tampilannya. Mulai dari menu. Oke, jadi dari tampilan yang sudah dijelaskan terdapat beberapa menu, mulai dari simulasi, pengiriman, kontak, dan juga login. Dan barang yang kami tampilkan terdapat spesifikasi lengkap. Untuk di simulasi, ini untuk tampilan simulasi. Jadi di sini memberikan kemudahan juga untuk customer karena mereka bisa memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan, karena di sini juga udah tersortir semuanya. Jadi lebih memudahkan untuk semua customer memilih barang-barang mereka yang mereka butuhkan. Lanjut pengiriman. Kalau untuk pengiriman di sini kita cuma ada syarat dan ketentuan pengiriman aja. Jadi semua customer bisa baca di sini untuk ketentuan pengirimannya. Dan di sini ada kontak juga, di mana mereka bisa kirim message melalui email tentang menanyakan ketersediaan barang, atau adakah kesulitan yang mereka alami saat mereka membeli di kami, atau ada komplain, mereka bisa menghubungi kami. Tidak lupa juga di sini ada ruang admin untuk membantu seorang admin mengatur data-data barang-barang, ketersediaan barang-barang, dan lain sebagainya. Di sini nanti admin login sehingga mereka bisa mengupdate semuanya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.